Halo guys, salam Inspironi. Saya akan membahas tentang inspirasi dari Alkitab, terjemahan baru versi LAI yang menginspirasi dunia entertainment Indonesia, khususnya dunia sinema, bahkan juga di dalam lagu yang saat ini sedang hits, yang sedang viral atau sedang populer. Menarik sekali bukan? Bahwa ayat-ayat emas atau ayat-ayat favorit dari Alkitab itu dipakai dalam dialog dalam beberapa sinetron, bahkan termasuk ada sinetron yang bau-bau religi sekalipun. Akhirnya penonton yang terhanyut di dalam dialog atau dalam adegan itu pada akhirnya ikut mengaminkan dan mengimaninya. Unik bukan? Bagi kami sih nggak masalah, nggak apa-apa frase dari ayat-ayat itu dipakai untuk adegan-adegan atau dialog dalam film. Malah yang lebih keren lagi saat ini, sinetron yang kekinian, termasuk lagu yang lagi viral saat ini, juga memakai kalimat atau frase yang berasal dari Alkitab. Anda pasti tahu, yaitu indah pada waktunya. Atau dalam versi Inggrisnya, He make all things beautiful in His time. Kalau mau ditelusuri secara digital, maka frase atau kalimat ini sumbernya itu hanya satu, yaitu berasal dari Alkitab LAI yang versi terjemahan baru. Jadi kerennya adalah para penterjemah LAI zaman dulu mereka diberikan wisdom, diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga mereka bisa memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang mudah diingat, kata-kata yang begitu epic, begitu legend gitu ya, sampai terus menggema dan terus bergaung tidak hanya dalam dunia kekristenan tetapi sampai keluar, sampai ke dunia entertainment Indonesia. Pada akhirnya orang-orang ikut mengaminkan kata-kata ini. Dan inilah luar biasanya Tuhan bekerja. Dia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia membuat orang bisa mengaminkan pada waktunya. Ini keren kan? Cara Tuhan bekerja secara senyap. Orang-orang pada akhirnya mengaminkan pada waktunya. Nah, selengkapnya ayat itu sebenarnya terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ini nomor cantik gitu ya. 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Ada lagi ayat-ayat yang lain yang dipakai di dalam sinetron yang saya pernah dengar. Wah, ketahuan terciduk nih. Dulu pernah nonton sinetron tuh, dulu zaman old banget gitu ya. Tahu-tahu kaget juga, kok ada bunyi kalimat seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, itu terambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Ada lagi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, inilah segelintir ayat yang mungkin juga ada ayat-ayat lain yang dipakai, saya nggak tahu. Tapi ini 3 ayat yang paling hits, yang paling populer dipakai dalam dunia sinema di Indonesia. Mereka paham nggak ayat ini? Atau paham nggak dari mana bagian ini, frase itu berasal? Ada yang nggak paham, makanya tambah makin yakin aja, tambah makin memperkuat imannya, rohaninya. Tapi bagi yang sudah tahu pada akhirnya goyah juga gitu ya, sampai akhirnya membuat warning di sebuah forum, wah ini jangan dipakai katanya ya, karena setelah ditelusuri ya mereka pada akhirnya tahu juga sumbernya dari Bible. Mengapa ya ayat-ayat itu dipakai, ayat Alkitab itu digunakan? Mungkin dipandang karena kata-katanya itu begitu indah, yaitu satu untayan kalimat yang memberikan inspirasi, motivasi, penguatan, dan sangat tepat sekali gitu ya, sangat kontekstual, sangat cocok banget ya, sangat mengena banget ya kalau pakai bahasa kalau zaman sekarang. Tapi bagi kita orang percaya, bagi orang Kristen, ayat Alkitab tentu saja bukan hanya kita gunakan sebagai inspirasi, bukan sebagai motivasi atau yang memberikan pencerahan. Sejatinya Alkitab itu adalah firman Allah yang berkuasa, yang bisa mentransformasi hidup manusia, yang bisa menuntun manusia kepada keselamatan di dalam Kristus. Dan Alkitab selanjutnya menjadi media bagi kita untuk kita bertumbuh, kita makin mengenal Tuhan, mengenal isi hatinya dan kehendaknya.
Alkitab adalah nutrisi rohani. Makanya ada ungkapan Alkitab itu adalah makaroni, yaitu makanan rohani, makanan spiritual bagi hati kita, bagi jiwa kita. Makanya kebangetan kalau orang Kristen gak hafal ayat ini. Saya pernah dalam sebuah komunitas anak-anak muda, saya menyebutkan dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tahu nggak dari mana? Atau di mana letaknya? Pada nggak tahu gitu ya. Akhirnya tanya Mbah Google. Wah, ini ironis bukan? Seharusnya kita tahu. Nah, karena itu mari kita terus rajin giat untuk mempelajari, merenungkan firman Tuhan, sabda Tuhan, kalam Allah yang hidup ini, dan terutama melakukannya. Dan saya juga memberikan apresiasi buat Lembaga Alkitab Indonesia, karena orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang mereka memiliki pengetahuan yang sangat mantap sekali, yang sangat mumpuni dalam hal bahasa asli, dan mereka diberikan urapan, diberikan hikmat, diberikan bijaksana oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka bisa memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang pas dan mengena, dan pada akhirnya yaitu bisa menjadi viral terus, dan akhirnya menjadi familiar dan terus bergema, terus bergaung dalam hati banyak orang. Puji Tuhan, karena itu kita bersyukur dan kita terus mendoakan pelayanan dari tim LAI, tim Lembaga Alkitab Indonesia ini, untuk mereka dipakai Tuhan untuk membuat terjemahan yang terbaik untuk kita pakai dan kita pergunakan dalam pertumbuhan spiritual kita. Oke, sekian dulu video saya ini. Jangan lupa untuk update, subscribe, dan share channel ini. God bless you all.